Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miami dengan NIM 212221074, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Yang terhormat dosen pengampu saya dalam mata kuliah Sistem Informasi oleh Bapak Dirman Eskom Mkom. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem operasi, yaitu tentang praktikum menjelaskan materi input, output, dan disk. Dimana yang pertama yaitu di sini ada beberapa judul, namun saya akan menjelaskan hanya 3 judul saja. Yang pertama, memahami konsep perangkat keras input dan output. Secara umum terdapat beberapa jenis di dalam perangkat keras, yaitu yang pertama device penyimpanan. Yang kedua yaitu transmission device. Dan yang ketiga yaitu human interface device. Nah, ini adalah 3 perangkat yang ada dalam input dan output. Selanjutnya kita menuju pada konsep perangkat keras input dan output, di mana perangkat keras input output ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama bus, yang kedua ada port, dan yang ketiga ada controller. Nah, ini adalah 3 konsep perangkat input dan output, di mana bus ini adalah koneksi yang menghubungkan device menggunakan kabel-kabel, seperti satu laptop dengan satu laptop menggunakan dengan cara menghubungkan kabel antara laptop tersebut. Dan yang kedua di sini ada port. Port ini adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Dan yang ketiga di sini ada controller, di mana controller ini adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Yang selanjutnya ada yang namanya langkah-langkah yang ditentukan oleh device. Terbagi atas 3. Yang pertama ada yang namanya command ready. Yang kedua ada yang namanya push, dan yang ketiga error. Nah, ini adalah langkah-langkah yang ditentukan oleh device, di mana host akan mengeset command ready ketika perintah telah siap untuk dieksekusi dan oleh controller. Controller mengeksekusi ketika sedang mengerjakan sesuatu dan mengeksekusi ketika telah siap untuk menerima perintah selanjutnya. Dan error ini diset ketika terjadi kesalahan. Selanjutnya pada judul kedua, yaitu memahami
memahami konsep DMA. Atau Direct Memory Access. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu DMA. Nah, definisi DMA adalah sebuah proses khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input dan output. Nah, kita tadi sudah menjelaskan apa itu DMA. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimana cara transfer DMA. Nah, ada 3 langkah dalam mentransfer DMA. Yang pertama yaitu dengan cara prosesor. Dan yang kedua ada yang namanya DMA controller. Dan yang ketiga ada yang namanya DMA controller menginterupsi. Nah, saya akan menjelaskan ketiga langkah dalam transfer DMA. Yang mana yang pertama yaitu prosesor. Prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data dari device, operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber, dan tujuan banyaknya byte yang ditransfer. Nah, yang kedua yaitu DMA controller, di mana DMA controller ini memilih operasi menyiapkan bus, menyediakan alamat penulis, dan membaca data sampai seluruh blok sudut ditransfer. Dan yang ketiga ada yang namanya DMA controller menginterupsi, di mana DMA controller menginterupsi ini adalah proses di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Nah, selanjutnya DMA ini pada dasarnya memiliki 2 metode, di mana yang pertama yaitu disebut metode yang sangat baku. Dan yang kedua yaitu mengikutsertakan DMA. Nah, 2 metode ini yaitu metode baku. Metode sangat baku dan simpel yang disebut hide atau burst mode DMA. Sedangkan metode mengikutsertakan DMA yaitu memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cara mengimplementasikan DMA. Nah, adapun keutamaan DMA adalah dapat mendukung transfer antar 2 memori mapped device tanpa intervensi CPU. Adapun dalam pelaksanaannya, beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer lain menggunakan alamat virtual dengan melakukan tahap penerjemahan dari alamat virtual menjadi alamat memori fisik. Selanjutnya, judul ketiga yaitu masuk pada judul ketiga yaitu memahami masalah yang berkaitan dengan sistem operasi. Nah, sistem operasi. Berikut ada beberapa kasus yang sering terjadi yang berkaitan dengan sistem operasi, di mana yang pertama yaitu tidak bisa login
dalam jaringan, berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network network. Dan yang ketiga, tidak bisa sharing file atau printer. Selanjutnya di sini ada tugas terpenting sistem operasi. Tugas SO. Yang pertama yaitu ada yang namanya mengatur physical device. Dan yang kedua ada yang namanya menampilkan abstraksi mesin virtual dari aplikasi interface aplikasi untuk interface aplikasi. Nah, ini merupakan tugas terpenting yang ada pada sistem operasi. Kemudian untuk harddisk sistem operasi menyediakan dua abstrak, yaitu yang pertama ada yang namanya raw device dan yang kedua ada yang namanya file system. Di mana raw device ini adalah sistem operasi adalah array dari beberapa data blok. Kemudian file system ini adalah sistem operasi yang mengantrikan dan menjadwalkan beberapa permintaan interleaved yang berasal dari beberapa aplikasi. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi sistem operasi. Yang pertama itu memahami konsep penangkap keras input dan output. Yang kedua